Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu, tapi tidak integrated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi yang mau hadir di channel ini, saya ucapkan terima kasih guys. Saya mendoakan kepada anda yang hadir di channel ini, semoga anda sentiasa sehat walafiat, diberikan keberuntungan dalam apa jua yang anda ceburi guys. Hari ini saya ingin membahas satu video berkaitan dengan etnis Tionghoa guys. Orang Malaysia berkata seperti begini: orang Cina Indonesia lagi bagus berbanding Cina Malaysia guys. Wow, ini pada saya satu topik yang luar biasa. Kenapa orang Malaysia juga membahas tentang isu ini guys? Pada saya isu ini berkaitan dengan program asimilasi yang dibuat di Malaysia dan program asimilasi yang dibuat di Indonesia. Kejayaan asimilasi di Indonesia luar biasa guys. Kesan asimilasi di Malaysia sebaliknya. Ini menjadi satu topik perbualan hangat golongan cendekiawan cerdik pandai, bercerita tentang apakah yang terjadi di Malaysia sewaktu program asimilasi ini dilaksanakan. Kenapa Malaysia gagal dan kenapa Indonesia berjaya? Ayo kita simak cuplikan video ini. Tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu, tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Nak tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu asimilasi dia assimilated. Yes, yes. Dekat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama makin teruk, I tengok memang membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah Thailand, maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita, dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana, kat selatan Thailand tu. Ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah langsung. Tak salah. Ya betul guys. Okay. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak? Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Begitulah orang Chinese. Inilah Cina Malaysia. Bahasa. Kalau Cina kat Indonesia, Melayu, guys. I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi sepengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu nggak bisa bahasa Mandarin? Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, iso untuk rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, durung mari. Kata lo,
berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya ibu. 你不明白，我不是印度尼西亚公民，我听不懂。你的语言，离开。Loh, Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. Apakah lo keturunan Chinese Indonesia? Iya, kelihatan banget loh. yes. Masa perlu dijawab? Terlihat jelas. Yes. Cindo itu hidupnya enak, banyak duit, dan tinggal nerusin usaha orang tua aja. Gue gak setuju sih. Gue disagree sih. Lihatlah saya masih mencari uang demi sesuap nasi. Enggak semua. Perjalanan untuk kayak buat nyokap gue yang imigran dan bokap gue yang merantau dari Medan ke Jakarta gitu nggak gampang sama sekali. Kalau lu lahir di keluarga yang memang berada dan beruntung punya orang tua yang punya usaha dan tinggal dilanjutin, ya of course iya. Kita tahu kita kaum minoritas, jadi kita we know that we have to work kayak twice as hard. Bisa nggak sih kita jadi sama? Cuman muka gue doang yang Cina, gue tuh Indonesia banget. Misalkan mau timnas kita lawan Cina, ya gue sampai mati juga pasti belain Indonesia karena gue nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Cuman kan gue nggak bisa bilang gue nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Nggak ada yang percaya kalau gue bukan orang Cina. Mohon maaf, anti terhadap China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara di Indonesia ini khususnya masih sangat besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Terutama mungkin 到了政治年可能会有一些人挑拨离间 dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan Indonesia ini yang sangat dipentingkan bangsa kita untuk bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. 为什么我们可以问印尼人他有很大的繁华市场呢？ Kita mungkin bisa bertanya, kenapa di Indonesia ini masih besar sekali pasar anti terhadap China, baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa. Izinkan saya untuk mengutip satu pepatah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Ada satu pepatah bahasa Arab yang mengatakan, Man arafa lugata qaumin salama min makrihim. Siapa yang bisa memahami bahasa suatu kaum, bahasa suatu bangsa, maka dia akan selamat dari tipu daya. Mungkin anti China di Indonesia ini masih disebabkan karena kita belum bisa mengenal Tiongkok dan Tionghoa dengan lebih baik karena kita belum bisa menguasai bahasanya. Sehingga saya rasa Konfusius punya satu perkataan yang sangat bagus di dalam kitabnya yang namanya《论语》. Konfusius bilang begini, 以文会友，以友辅人. Kita ini mesti menggunakan bahasa, kita ini mesti menggunakan budaya untuk bisa mengenal satu sama lain, untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menjalin persahabatan. Dan dengan menjalin persahabatan, kita akan bisa mencintai satu sama lain. Maka betul juga apa yang dikatakan dalam pepatah Indonesia, kita tak kenal maka tidak akan sayang. Dan untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling memahami, 语言是一个非常重要的一个门. Bahasa menurut saya adalah pintu yang paling penting untuk bisa kita buka, Bapak Ibu sekalian. Lalu apakah cukup hanya dengan belajar bahasanya saja? 我觉得不够. Kalau menurut saya masih belum cukup. 为什么？因为中
中文是一个博大精深的语言。Karena bahasa Kok heran kalau Tionghoa ada yang muslim? Padahal orang Tionghoa yang muslim dari dulu udah ada. Bahkan banyak putri Tiongkok yang menikah dengan raja. Misalnya Prabu Brawijaya V menikah dengan Putri Champa, Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongtian, dan masih banyak lagi. Banyak arsitektur masjid yang ada arsitektur Tionghoa seperti Masjid Lauche dan Masjid Cheng Ho. Hal ini menandakan dari dulu orang Tionghoa mudah beradaptasi dengan budaya Indonesia. Mungkin sudah terputus budayanya dan tidak mengaku atau mengetahui jika keturunan Tionghoa, padahal mukanya mungkin terlihat oriental. Hasil kawin campur juga menyebabkan budaya berakulturasi seperti bahasa, pakaian, makanan beradaptasi dengan budaya Indonesia. Contohnya adalah kecap yang dibawa orang Tiongkok adalah kecap asin, kemudian mengikuti lidah lokal menjadi kecap manis. Ada lagi kembang goyang dan penutup wajah pengantin Betawi ternyata dari pakaian pernikahan Tionghoa. Budaya yang bercampur membentuk suatu budaya baru, menjadikan budaya itu unik dan indah karena sudah menyatu dan menjadi bagian dari Indonesia. Masjid dengan arsitektur Tionghoa menjadi bukti nilai keberagaman, kebudayaan, dan toleransi yang ada di Indonesia. Menurut kalian gimana? Oke, jadi teman-teman, sekarang ini saya berada di sebuah perkampungan Tionghoa, ada di sebuah pinggiran pantai. Jadi kalau kita ke sana, ke arah sana itu udah mendekati pantai. Ini masuk wilayah Dusun Teluk Suak, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ketemu dengan Amoy cantik. Namanya siapa, Moy? Nama saya Ani. Namanya Ani. Udah kelas berapa sekarang? Masih sekolah ya? Iya, kelas 12 SMK. Kelas 12 SMK. Ini kan kebetulan sekarang lagi Imlek, Mei. Kita boleh kasih ucapan selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman gimana? Boleh. Isinya saja Kak untuk warga Singkawang dan suku Tionghoa yang lainnya. Oke, makasih. Itu jadi artinya apa kalau boleh di Indonesia kan? Selamat Hari Raya Imlek. Iya, punya harapan apa nih untuk tahun yang sekarang ini? Semoga kedepannya lebih sukses aja. Terus kalau bentar lagi kan lulus sekolah, jadi cepat dapat kerjaan. Oke. Tiongkok itu tidak pernah mau mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara lain. Boleh dicek silakan, nggak pernah. Mereka yang penting apa? Bisnis. Yang penting bisnis. Yang penting mereka bisa masuk, bisa jualan, bisa ada cuan, udah. Nah, yang aku lihat ya, nggak terlalu kayak gitu-gitu. Dan kalau kita lihat deh, sebenarnya PR-nya Tiongkok di Indonesia kan juga nggak terlalu jalan. Iya guys. Makanya dia masih nggak bisa tuh ngelawan isu aseng yang digaungkan oleh pihak-pihak yang nggak suka sama Tiongkok, atau sebenarnya cuman mau. Iya, sebenarnya cuma mau duit juga. Ketika mereka teriak-teriakin perusahaan-perusahaan asing, totonya di belakang mereka yang buka konsultan pengamanan. Ya gitu lah, biasa lah ya. Nah, ada gitu. Ada itu banyak itu kayak gitu. Sama lah kayak preman-preman yang nanti saya menolak ini, totonya dia nanti di belakang deketin panitia, gue jadi pengaman gitu kan. Ya, banyak lah. Nah, so far sih aku lihat di Indonesia gitu, mereka tidak terlalu mau kok mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka akan lihat aja. Dan sebenarnya sebagai negara yang profesional dari segi bisnis, siapapun pemimpinnya, yang mereka akan berusaha masuk untuk tetap ada B2B. Dan itu nggak cuma dijalankan di Indonesia, di semua negara. Gitu loh. Dan kalau kita bilang, wah berarti Tiongkok nih menjajah secara ekonomi ya nggak juga. I'm Chinese Indonesian. Of course I own a part of this cafe and 5,000 other cafes. I'm Chinese Indonesian. Of course I have a Ferrari, but I prefer to use my bajai. I'm Chinese Indonesian. Of course I'm still cheap as Okay, satu lagi. I'm Chinese Indonesian. Of course I speak Chinese. Honda Civic Suzuki Honda. Karena kamu Cina, kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Tapi kalau kamu tinggalnya di Glodok, bisa dibakar tokonya. Bisa dibakar kan tokonya. Saya tuh nggak Cina, diteriakin gitu, saya tinggal bilang, oh, gue nggak Cina, tapi rasanya gimana kalau lo Cina gitu loh. Di bayangan saya tuh, ini kan jahat banget. Terus saya punya temen yang Cina-Cina yang baik. Kenapa harus dimusuhin nih orang-orang Tionghoa ini? Sampai akhirnya orang nggak merasa nggak boleh bilang kata Cina diganti dengan Tionghoa. Ya kan, buat saya tuh it's silly. It's silly, right? Ya. Makanya ketika ada seorang pejabat yang ngomong ini adalah era kemenangan pribumi, I hate that. Maksud lo apa pribumi? Saya bisa sebut teman-teman Cina saya yang jauh lebih pribumi dari kamu gitu. Bahasa Cina sama tak di Indonesia? Soalan yang sangat bagus. Yang ini kan saya pun tak tahu. Siapa tahu tolong jawab. Mereka tahu kamu orang Indonesia, orang China itu pikir apa? Enggak ada mikir apa-apa. Enggak, dia tahu Indonesia di mana. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu.
Orang-orang di China, mereka sangat menyukai orang asing. Contohnya, kalau aku diam, mereka pikirnya aku orang China. Namun, kalau aku mulai berbicara dengan bahasa Indonesia dengan teman-teman, mereka akan menatap kita lama banget, terutama di MRT. Selama perjalanan, mereka terus menatap kita sampai perjalanan mereka selesai. Apabila di jalan, mereka akan menolehkan kepala ke arah kita sampai kepala muter 180 derajat. Bahasa Chinese orang Indonesia adalah Indonesia人 dan orang India Indo ren. Jadi kita harus berhati-hati dalam memperkenalkan diri. Kalau tidak, mereka akan menganggap kita adalah orang India. Demikianlah cuplikan video yang membahas tentang Tionghoa guys. Pada saya topik ini sangat luar biasa guys, sangat menarik dan memberi informasi kepada saya dan juga kepada Anda yang melihat video ini guys. Persoalannya, di awal video mempersoalkan tentang Tionghoa yang ada di Indonesia dibandingkan dengan Tionghoa yang ada di Malaysia guys. Di Indonesia ada Chinese, ada India, ada lokal. Di Malaysia pun sama guys, ada India, ada Tionghoa, ada lokal. Lokal maksudnya orang pribumi. Namun dari segi nama saya Rajli, saya etnis daripada bumi negeri Sabah guys. Tetapi kalau di Indonesia Anda India, Tionghoa ataupun warga Indonesia, nama sama guys, tidak ada bedanya. Tetapi kalau di Malaysia dari segi nama sudah berbeda ya. Orang India nama Indianya, orang Tionghoa, orang Chinese nama Chinese-nya, orang Melayu nama Melayunya. Tetapi di Indonesia berbeda dengan apa yang berlaku di Malaysia. Kenapa dan mengapa situasi ini begitu berbeda antara Malaysia dan juga Indonesia? Pada asasnya Malaysia Indonesia sama-sama berjuang untuk memperkasakan bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia guys, melalui satu program yang dinamakan sebagai program asimilasi. Asimilasi di Indonesia terlihatnya begitu berjaya sehingga ramai warga Indonesia yang bukan lokal seperti India dan juga Tionghoa, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan begitu lancar sekali. Di Malaysia program asimilasi juga coba dibuat di pelbagai peringkat, namun kompromi di Malaysia terlalu tinggi, menghormati etnis yang ada di Malaysia itu terlalu tinggi, yang menyebabkan program asimilasi itu tidak berjaya seperti mana yang berlaku di Indonesia guys. Kelemahannya apabila terlalu berlembut dalam soal memperkasa asimilasi ataupun melaksanakan asimilasi di Malaysia, yang menjadi penyebab pada ketika ini Malaysia tidak sama seperti yang berlaku di Indonesia guys. Apa kelebihan yang ada di Indonesia setelah program asimilasi itu berjalan dengan begitu berjaya? Apabila Indonesia berjaya membuat asimilasi ataupun melaksanakan asimilasi ke seluruh warga Indonesia yang ada di Indonesia, maka tidak mengira lokal Indianya, Tionghoanya, jati diri mereka begitu kuat guys, sehingga mereka memperkenalkan satu konsep yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mereka bersatu di mana? Bersatu dalam bahasa Indonesia guys. Itu antara kata-kata yang perlu kita lihat di dalam Bhinneka Tunggal Ika, program asimilasi yang mereka laksanakan. Kenapa boleh berjaya? Kenapa Malaysia tidak berjaya? Karena kekuatan pemimpin pada waktu itu, mereka betul-betul memperjuangkan apa yang mereka kehendaki guys. Di Malaysia tidak berjaya karena tidak mendapat sambutan dan kurang bertegas dalam merealisasikan matlamat yang mereka kehendaki guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Itu sedikit banyak pandangan daripada Rajli Studio. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rajli Studio.